Di Indonesia, tren ini juga ikut menggeliat. Pemerintah bahkan mendukung lewat program 1000 startup digital di tahun 2015. Kalian pasti pernah dengar nggak sih tentang fenomena besar mengenai bisnis startup? Aku mau coba back dulu. Ingat nggak sih, 1 dekade lalu dunia bisnis itu geger dengan kemunculan startup yang terinspirasi dari kisah sukses Silicon Valley. Banyak anak muda yang bermimpi bikin startup itu kayaknya gampang ya. Berkaca dari Amazon, Google, mereka pengen bikin versi mereka sendiri. Apalagi setelah muncul program akselerator seperti Y Combinator di tahun 2006 yang melahirkan nama besar seperti Airbnb dan juga Dropbox. Di Indonesia, tren ini juga ikut menggeliat. Pemerintah bahkan mendukung lewat program 1000 startup digital di tahun 2015. Startup mulai tumbuh subur dan banyak para investor menanamkan modalnya. Hingga Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki startup terbesar di Asia Tenggara. Pernah nggak sih kalian pakai Gojek, Tokopedia, atau bahkan Halodoc? Nah, itu semua lahir dari startup. Tapi sebenarnya apa sih startup itu? Dan kenapa dunia startup itu menarik banget buat anak muda di zaman sekarang? Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu. Sebenarnya apa sih itu startup? Kalau dengar kata startup, apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin dari kebanyakan kita kayak perusahaan teknologi, anak-anak yang kerja di crowdfunding space, atau bahkan jadi miliarder dalam waktu singkat. Tapi sebenarnya apa sih startup itu? Singkatnya, startup adalah perusahaan rintisan yang fokus pada pertumbuhan cepat, biasanya berbasis teknologi dan punya visi besar untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Contohnya kayak Gojek yang menyelesaikan permasalahan transportasi yang saat ini jauh lebih gampang untuk melakukan pemesanan. Apa sih perbedaan dari startup dengan bisnis biasa? Kalau bisnis biasa itu biasanya fokus ke pasar lokal dan stabilitas. Nah, sedangkan startup itu mereka punya target besar, bahkan skala global. Intinya startup itu bukan soal jualan, tapi menciptakan dampak besar lewat inovasi. Oke, ngebahas soal startup, ada 4 jenis startup. Yang pertama adalah tech startup. Tech startup ini fokusnya adalah menciptakan teknologi atau aplikasi yang mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Contohnya kayak Tokopedia, Bukalapak. Bayangin aja deh, kalau dulu kita ke pasar itu biasanya jalan kaki ke tokonya langsung, tapi sekarang tinggal klik dan pesanan selesai. Itu bisa ningkatin efektivitas dan efisiensi manusia. Yang kedua adalah fintech atau financial technology. Kalau kalian sering bayar pakai OVO, Dana, ataupun GoPay, itu adalah salah satu contoh dari fintech sendiri. Nah, kalau startup jenis ini berfokus pada keuangan dan inovasi mereka bikin aktivitas kita itu jauh lebih mudah. Kalau dulunya kita sering ke ATM untuk melakukan transaksi, tapi sekarang kalian tinggal pakai m-banking dan bisa melakukan transaksi dimanapun. Next ada edutech atau startup yang bergerak di bidang pendidikan. Contohnya kayak Ruang Guru. Startup ini tuh bikin belajar jauh lebih mudah dan fleksibel tentunya. Karena kita nggak harus datang ke bimbel. Kalau dulu kita harus datang ke bimbel, tapi sekarang kita bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Terakhir ada HealthTech, yaitu startup di bidang kesehatan. Salah satu startup yang sering kita jumpai biasanya adalah Halodoc. Platform ini tuh bikin urusan kesehatan jauh lebih praktis. Kalau dulu kalian mau konsultasi itu harus antri lama di rumah sakit, tapi sekarang kalian tinggal buka aplikasi, pilih dokter, dan konsultasi secara langsung lewat aplikasi atau via chat tuh. Oke, dari semua contoh startup tadi, aku bakal tarik benang merahnya. Mereka tuh ngeliat masalah, lalu menciptakan sebuah solusi inovatif. Itu yang membuat mereka itu bisa tumbuh besar dan diterima oleh banyak orang. Kenapa sih orang-orang, terutama anak muda itu tertarik di dunia startup? Ada beberapa alasan yang membuat mereka tertarik. Yang pertama adalah pertumbuhan cepat. Startup itu punya potensi buat berkembang dengan sangat cepat. Dari ide kecil bisa jadi unicorn alias startup yang punya penghasilan 1 miliar dolar. Bayangin deh kayak Tokopedia yang dulu cuma startup kecil, tapi sekarang udah jadi salah satu unicorn yang diterima di berbagai negara.
Yang kedua adalah solusi inovatif. Biasanya startup itu lahir karena ada yang masalah pengen diselesaikan. Kayak misalkan Gojek tadi, itu permasalahan transportasi yang lebih efisien. Sehingga terciptalah Gojek. Tapi sebelumnya bikin startup itu nggak cuma soal ide keren dan dukungan para investor. Tapi ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah pendanaan. Nggak semua startup itu langsung dapat dana. Kadang butuh usaha ekstra buat menyediakan investor. Misalnya kayak Traveloka, yang awalnya mereka itu harus bootstrap alias pakai uang sendiri. Yang kedua adalah persaingan ketat. Banyak startup dengan ide yang mirip, tapi dengan eksekusi yang berbeda. Kalian harus punya keunikan yang bikin beda dari bisnis kompetitor. Contohnya kayak Shopee dan Tokopedia, mereka itu harus berlomba-lomba untuk menarik perhatian pengguna dengan fitur-fitur baru mereka. Selanjutnya adalah manajemen tim. Bangun tim solid itu nggak gampang, apalagi di awal. Sering banget ada konflik dan masalah dalam startup. Karena biasanya yang pemegang dari startup itu anak-anak muda yang mungkin masih relatif FOMO atau ikut-ikutan. Nah, dan yang terakhir adalah perubahan pasar yang dinamis. Perubahan pasar bisa bikin startup itu sulit untuk bertahan, apalagi di 3 tahun pertama. Misalnya startup ride hailing seperti Uber yang harus keluar dari pasar Asia Tenggara karena kalah bersaing dengan Gojek dan Grab. Tapi dibalik semua tantangan itu, banyak banget startup yang berhasil karena mereka punya visi kuat dan tim yang solid. Di sini aku bakalan kenalin ke kalian sama startup yang udah booming dan juga dikenal oleh banyak masyarakat. Siapa sih yang nggak tahu sama Gojek? Gojek ini merupakan startup yang sudah unicorn ya teman-teman. Dikenal banyak orang dan juga sering digunakan oleh banyak orang. Aku bakalan kasih tahu ke kalian sih ya terkait dengan sejarah dari Gojek sendiri. Jadi Gojek itu diciptakan atau dikenalkan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim. Beliau merupakan CEO dari Gojek sendiri. Sebelum menciptakan Gojek ini itu, beliau bekerja di Zalora Indonesia yang merupakan branding atau brand pakaian wanita dan pria. Jadi beliau di Zalora tersebut berperan sebagai co-founder. Nah, Gojek itu kira-kira tahun berapa sih diciptakannya? Munculnya Gojek itu tahun 2010, tepatnya pada bulan Oktober. Jadi Gojek ini tuh muncul karena beberapa alasan dan juga keresahan yang dialami oleh Bapak Nadiem sendiri. Yang pertama, alasan Gojek itu muncul karena kemacetan yang terasa dan sangat-sangat padat di Jakarta. Kalian tahu sendiri kan ya gimana padatnya kota-kota metropolitan, khususnya Jakarta itu ya, banyak mobil, banyak polusi yang bisa menyebabkan kemacetan. Jadi untuk meeting ataupun untuk kerja, Bapak Nadiem itu lebih sering dan lebih suka menggunakan ojek karena lebih cepat itu tadi. Karena kalau semisal menggunakan mobil itu bisa berjam-jam untuk sampai di kantor dan juga meeting. Jadi ojek ini merupakan sebuah alternatif yang sangat efisien dan bermanfaat. Yang kedua, karena kebutuhan meeting dan kebutuhan kerja lebih cepat dan juga lebih efisien. Lalu yang ketiga, kalian pernah lihat kan ya kalau zaman dulu itu ojek itu kebanyakan nunggu di pangkalan. Jadi mereka itu menunggu customer lumayan cukup lama. Setiap harinya nggak tahu dapat income berapa. Namun ketika munculnya aplikasi Gojek ini, driver seperti itu bisa mengetahui kira-kira hari ini income-nya berapa. Lalu hari ini pengemudi berapa orang. Itu bisa dicek melalui aplikasi. Keren banget nggak sih ya adanya startup itu. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu perkembangan awal dari Gojek sendiri itu. Dulu Gojek itu ya masih memiliki 20 pengemudi, belum ribuan seperti sekarang. Karena pada waktu dahulu itu Gojek masih belum memiliki aplikasi dan pemesanannya masih via call center. Dan via call center ini ya seperti kita menghubungi layanan seperti itu, ada nomornya sendiri lalu tinggal calling, Gojeknya langsung akan datang. Namun, seiring berjalannya waktu, Pak Nadiem atau CEO-nya ini untuk Gojek sendiri mendapatkan investasi dari investor-investor sosial media ternama. Yang pertama ada Google dan juga ada Facebook.
Keren banget gak sih? Itu pada tahun 2015 juga Pak Nadiem langsung membuat aplikasinya, membuat softwarenya dari Gojek sendiri yang tersedia untuk iOS dan juga Android. Jadi pada tahun itu pertama kali peluncuran juga ya, itu yang awalnya 3.000 per hari untuk pengguna Gojek itu sendiri meningkat 3 kali lipat menjadi 10.000 pengguna dalam per hari. Kalian tahu kan ya, di dalam Gojek itu layanannya bermacam-macam. Yang pertama ada GoRide, yang kedua ada GoSend, yang ketiga ada GoMart, yang keempat ada GoPay pinjaman. Banyak banget ya. Di sini aku bakalan jelasin satu-satu ke kalian apa aja itu GoMart, GoSend dan yang lainnya. Yang pertama ada GoRide. GoRide itu sendiri merupakan layanan yang disediakan oleh Gojek untuk pengantaran dan penjemputan customer. Nah, yang kedua ada GoFood. Siapa sih yang nggak tahu GoFood? Aku ini termasuk pengguna GoFood banget ya teman-teman. Apalagi kalau semisal banyak promo gitu, masak itu males banget. Lebih sering gunain GoFood karena kayak murah banget ya, dapat segini harga segini gitu. Capek-capek masak, ternyata ada yang lebih murah, kenapa nggak GoFood aja? Nah, itu untuk yang GoFood sendiri merupakan layanan yang disediakan oleh Gojek untuk membantu customer memesan makanan secara cepat dan efisien, khususnya tepat waktu ya. Jadi di dalam Gojek sendiri itu ya, ketika kita memesan makanan itu akan dikasih durasi waktunya. Tergantung pemilihan pengiriman yang kita pilih. Kalau kita berani pakai harga mahal, otomatis makanan kita akan lebih cepat sampainya. Kita lanjut ke GoMart. Sama halnya dengan Indomaret dan Indomaret Express dan juga Alfamidi Express. Di dalam aplikasi Gojek ini itu ada layanan yang namanya GoMart. Bagi ibu rumah tangga yang sering menggunakannya ya mungkin, itu untuk pembelian sembako, baik sabun, baik beras, minyak, dan yang lainnya. Itu bisa melakukan pembeliannya menggunakan layanan Gojek yang bernama GoMart. Kita lanjut ke GoSend. GoSend itu merupakan layanan dari Gojek sendiri yang bertujuan untuk melakukan pengiriman barang. Jadi, ketika kamu akan mengirimkan barang dari daerah Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, itu bisa menggunakan aplikasi Gojek ini dan memilih layanan GoSend. Dan kebanyakan lebih murah ya teman-teman. Lalu lanjut ke GoPay pinjaman. Sama halnya dengan PayLater, di dalam Gojek ini juga itu ada GoPay pinjaman, yang mana customer sendiri itu bisa melakukan pembelian dan bisa membayarnya nanti. Kita lanjut ke berapa banyak sih kira-kira aplikasi Gojek ini tuh dikenal. Jadi aplikasi Gojek ini itu tidak hanya dikenal di Indonesia saja, namun di berbagai negara Asia Tenggara. Yang pertama di Vietnam, yang kedua di Thailand. Untuk yang pertama di Vietnam sendiri itu dikenal dengan nama GoViet. Keren gak sih namanya? Mungkin penamaan setiap aplikasi atau startup ini tuh tergantung dari negara asal masing-masing. Untuk yang Thailand sendiri itu namanya Get. Jadi Get ini tuh bisa diartikan kalau dalam bahasa Inggris mendapatkan gak sih teman-teman? Atau dapatkan. Kita lanjut ke dampak apa yang diberikan Gojek bagi perekonomian dan juga bagi masyarakat. Yang pertama, kalian tahu nggak sih kalau semisal dari aplikasi Gojek ini tuh sendiri banyak pengangguran yang bisa bekerja menggunakan aplikasi Gojek ini tuh. Jadi waktunya itu fleksibel. Lalu selain waktunya fleksibel, pekerjaannya juga tinggal menunggu panggilan seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Selain untuk hal tersebut, Gojek ini tuh juga memberikan kesempatan kerja kepada lebih dari 30.000 penyandang disabilitas. Wow, sangat keren. Banyak banget orang yang terbantu dari jenis perekonomian. Dampak sosial sendiri yang dirasakan melalui aplikasi Gojek sendiri itu membantu mengurangi kemacetan di kota-kota besar, kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan yang lainnya. Mungkin ketika kita mendengar
startup yang terbesar di Indonesia, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah Gojek. Karena memang benar Gojek itu adalah startup yang terbesar, valuasinya lebih dari 2 triliun rupiah, makanya disebut dengan unicorn teman-teman. Apalagi dengan bergabungnya Tokopedia. Nah, pasti banyak dari kita yang penasaran dong, bagaimana sih model bisnis yang dimiliki oleh Gojek itu. Model bisnis yang dimiliki Gojek itu adalah multisisi, platform multisisi. Apa itu platform multisisi? Gojek itu menjadi penghubung antara berbagai macam mitra. Nah, mitra Gojek itu apa aja? Yang pertama itu UMKM, kedua itu drivernya itu sendiri, dan yang ketiga itu pastinya konsumennya. Nah, oleh sebab itu dinamakan platform multisisi. Karena apa? Penggabungan dari berbagai macam mitra dijadikan di satu layanan, yaitu layanan Gojek. Selain itu, Gojek itu sendiri adalah super app teman-teman. Karena super app berarti kan super besar berarti. Nah, ini kenapa Gojek bisa menjadi super app? Karena di dalam Gojek itu memiliki banyak sekali bisnisnya teman-teman. Model bisnis lainnya. Contohnya seperti GoPay, ada Gokar, ada GoRide, perusahaan GoSend, dan lain sebagainya. Memang pada awal mulanya bisnis ini dibentuk, pasti juga sang owner, sang Nadiem Makarim pastinya juga memecah dulu rancangan yang besar ini dalam seorang pemikir CEO-nya. Nah, dari rancangan besar itu pecah menjadi rancangan kecil lagi. Makanya disebut biasanya MVP, minimum variable product. Kalau kita lihat dalam pelajaran dari Gojek, dulu Gojek ini dimulai dari call center. Awalnya cuma call center di sini. Setelah itu berkembang maju menjadi platform teman-teman, menjadi aplikasi. Dan ini terjadi karena apa? Menjawab keinginan customer itu sendiri. Oleh sebab itu bisnis modelnya sekarang menjadi besar. Dapat dikatakan platform multisisi karena Gojek itu memang memanfaatkan berbagai macam aspek. Gojek itu memberi wadah berbagai macam aspek, terutama UMKM, driver menjadi satu bagian yang utuh, yaitu layanan jasa Gojek. Value proposition itu biasanya muncul itu karena didasarkan oleh keresahan sang owner. Karena dari keresahan sang owner itu biasanya kita berpikir bagaimana kita menciptakan satu platform yang mampu menyelesaikan permasalahan kita. Dalam konteks ini tentang moda transportasi umum, ini kita dapat melihat value proposition yang dimiliki, dan dari value proposition ini kita dapat melihat keresahan juga. Yang pertama yang ada di value proposition dari Gojek itu sendiri, yaitu memberikan solusi yang cepat, praktis, dan efisien. Dengan kemacetan mungkin ibu kota Surabaya yang begitu macetnya, pasti kan kita membutuhkan moda transportasi yang sangat fleksibel tentunya, seperti Gojek. Oleh sebab itu diadakannya platform ini. Di dalam Gojek itu juga menawarkan bisnis tambahan untuk mitra-mitranya, baik mitra UMKM. UMKM kita dapat melihat di sini bahwa Gojek itu dapat terintegrasi dalam ekspedisi mereka. Dari sini kita juga akan melihat bahwa model bisnis Gojek itu sangat-sangatlah kompleks. Karena dari satu platform yang besar ini itu memiliki beberapa platform lagi yang dipecah di dalamnya. Oleh sebab itu yang GoPay awalnya itu yang menjadi satu bagian di dalam Gojek akhirnya dipecah menjadi perusahaan mandiri yang berdiri sendiri. Kenapa ini dipecah? Karena memang fokusnya itu berbeda. Kalau Gojek itu fokusnya ke layanan jasa antar jemput, nah sedangkan GoPay ini layanannya berbeda, layanan keuangan. Dengan adanya pemecahan ini pastinya juga akan memudahkan sang owner untuk fokus. Bisnis yang fokus kepada tujuan tertentu itu pasti akan mudah untuk grow. Karena jelas arahnya.
Dengan ini pastinya juga yang diuntungkan juga GoPay. GoPay di sini mudah untuk bekerja, mudah untuk mereka berekspresi dan juga berinovasi. Maka setelah lepas dari Gojek, adanya investasi di menu-menu GoPay. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, teman-teman, mengenai kerjasama. Gojek pada tahun 2021 mengadakan kerjasama. Siapa sih yang nggak tahu di sini kerjasama Gojek dan Tokopedia? Yang sering disebut sekarang namanya itu GoTo. Bahkan sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Gojek Tokopedia, perusahaan yang sangat besar sekali pada 2021 ini berhasil bersatu. Dan ini berhasil bersinergi. Akan tetapi apakah persatuan ini akan juga menghasilkan profit? Tentu saja belum tentu. Karena kalau kita baca di laporan keuangannya, Gojek dan ketika Gojek digabungkan oleh Tokopedia, saya melihat laporan keuangannya dari tahun ke tahun, dari tahun 2021, 2022, 2023 itu mengalami kenaikan, bukan profitnya, akan tetapi kerugiannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa belum tentu perusahaan yang bergabung menjadi satu, perusahaan besar yang bergabung menjadi satu, itu menjadi market leader ataupun profit, teman. Karena kita lihat di sini, karena memang model bisnisnya itu sendiri berbeda. Gojek itu berbeda layanan jasa. Nah, sedangkan Tokopedia ini marketplace. Kalau kita pecah di sini, kalau kita mau belajar di sini, ada beberapa hal menarik yang kita dapat pelajari. Yang pertama dari Tokopedia itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai marketplace, itu pasarnya sangat begitu ramai. Karena yang terjun itu banyak, lebih banyak dibandingkan jasa antar jemputnya tadi, seperti Gojek. Nah, untuk layanan marketplace itu sudah banyak sekali. Contohnya seperti Bukalapak, adanya Zalora, adanya Lazada, adanya Shopee. Nah, hal ini menarik teman-teman, karena Shopee dan Tokopedia ini sangat-sangat berlomba-lomba, sama halnya seperti Grab dan Gojek. Nah, tujuan mereka untuk bersatu mungkin ini, supaya memperbesar valuasi mereka, memperbesar kemungkinan mereka menjadi satu perusahaan untuk mengalahkan saingan-saingannya. Karena semakin besar berarti ada kemungkinan semakin besar juga investasi yang masuk. Startup itu cenderung kepada yang namanya membakar uang. Dan membakar uang ini apa dalam startup? Untuk menghidupkan startup itu tetap berkembang. Pemikiran owner itu biasanya memikirkan bahwa bisnis mereka harus menjadi sang market leader ataupun bisa menguasai pasar. Sama seperti sekarang Tokopedia dengan Shopee. Sekarang 50-50 kalau kita lihat. Nah, tentu saja hal ini menjadikan Tokopedia tergugah untuk apa? Untuk semakin besar, untuk membakar uangnya. Hal ini juga dapat kita lihat di laporan keuangannya. Makanya banyak sekali kerugian yang dialaminya, berimbas ke dalam GoTo atau Gojek itu sendiri karena menjadi satu bagian. Oleh sebab itu, adanya perjanjian untuk kerjasama antara Tokopedia dengan yang namanya TikTok Shop. Seorang ownernya melihat bahwa penggabungan ini akan membawa angin segar, memberikan dampak positif juga, terutama untuk produk mereka, untuk layanan mereka dan platform mereka. Karena setiap ada perkembangan teknologi, seorang CEO harus mampu untuk mengikuti perkembangan tersebut. Begitupun juga Gojek. Gojek tetap berusaha untuk bagaimana caranya tetap menjadi market leader di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Dan mereka sekarang berfokus untuk memfokuskan ekspansi bisnis mereka ke internasional. Dari berbagai macam aspek tadi, kita dapat melihat bahwa persaingan startup sangat begitu luar biasanya. Karena ada orang yang mengatakan bahwa startup yang baik, yang mampu survive, itu adalah startup
yang mampu memonopoli pasar. Memonopoli artinya apa? Dapat menjadi market leader, pemimpin. Karena ketika pemimpin ini sudah besar, mereka mudah untuk menguasai pasar tersebut. Oke, kita lanjut lagi pembahasan ke berikutnya, yaitu rencana apa sih Gojek ke depannya itu. Pasti kita banyak yang penasaran, rencana apa sih yang dirancangkan sang owner Gojek itu di kedepannya. Yang pertama yaitu ada fokus ke digitalisasi UMKM. Namanya aja ini didasarkan oleh Karya Anak Bangsa, PT Karya Anak Bangsa. Pasti difokuskan untuk bangsa itu sendiri, pengembangan UMKM, digitalisasi UMKM. Supaya apa? Supaya dengan adanya digitalisasi ini banyak UMKM yang melek teknologi dan bisnisnya banyak juga yang bisa didapatkan konsumen itu dengan begitu mudahnya dengan layanan GoFood mereka. Yang kedua, dengan ekspansi regional. Regional di sini dimaksudnya bukan Indonesia, tetapi di wilayah Asia Tenggara. Sebelum ke wilayah seluruh dunia ataupun Asia, pastinya Gojek harus menaklukkan dulu Asia Tenggara, karena market game-nya di sana di Asia Tenggara terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Gojek berusaha bagaimana caranya untuk mengekspansikan bisnis mereka, terutama di Vietnam dan di Thailand. Setelah itu, Gojek itu juga akan fokus ke pengembangan teknologi. Startup itu harus mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya perkembangan teknologi saja ya teman-teman, tetapi berbagai macam dinamika bisnis yang ada itu harus diikuti perkembangannya. Marketnya sekarang yang ada itu seperti apa? Harus diikuti karena startup itu harus user friendly. Ini juga disampaikan oleh sang CEO-nya Nadiem Makarim bahwa Gojek itu awalnya dibentuk secara sebagaimana user friendly, bagaimana user dapat friendly ketika menggunakan aplikasinya, ketika menggunakan platformnya itu dapat friendly, dapat nyaman lah. Harapannya sang CEO itu supaya nyaman. Setelah itu adanya yang namanya keberlanjutan. Kembali lagi, startup itu cenderung biasanya ketika booming itu cepat sekali. Tapi juga cepat sekali sang startup ini juga bisa hancur. Oleh sebab itu penting sekali startup itu sustain, tetap berlanjut. Nah, bagaimana cara Gojek ini tetap berlanjut? Berbagai macam strategi sudah dilaksanakan, terutama dengan adanya yang namanya GoPay. GoPay ini adalah salah satu strategi cerdas yang dimiliki Gojek. Adanya Grab, GoSend, GoFood, berbagai macam layanan yang mungkin kita lihat nggak masuk akal, tapi mereka sediakan karena mereka menekankan kepada user friendly. Bagaimana user itu bisa friendly di sini. Begitu. Kita beranjak ke kasus, teman-teman. Kasus yang ada sekarang. Nah, ini juga kasusnya juga sudah cukup lama sebetulnya. Ketika Nadiem Makarim naik di sini, Nadiem Makarim, ada yang namanya pergantian seorang CEO. Nah, kita dapat melihat di sini CEO, pengganti CEO-nya itu berasal dari orang terdekatnya pastinya, tentu saja. Nah, ini tidak hanya orang terdekatnya, tapi investor terbesarnya. Nah, ini jarang sekali investornya itu turun sendiri untuk istilahnya untuk menyelamatkan, bukan menyelamatkan ya, lebih tepatnya untuk mengelola bisnisnya itu sendiri. Itu sangat kecil sekali. Akan tetapi di sini pastinya ada berbagai macam pertimbangan. Dan juga ada yang merumor mengatakan bahwa Gojek dan Grab itu kemungkinan bisa bersatu. Tapi menurut saya untuk persatuan Gojek dan Grab itu sangatlah mustahil. Karena kenapa? Karena model bisnis mereka itu sama. Nah, kalau model bisnis sama dan di negara yang sama, dengan tujuan yang sama dan visi yang sama, itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu akan berpotensi untuk yang namanya menjadi
penguasa pasar atau monopoli pasar di sini. Nah, itu pasti tidak boleh untuk di berbagai negara, karena ketika ada pemonopolian, hal ini mengindikasikan bahwa pilihan masyarakat itu menjadi sempit. Dan juga platform itu jadi seenaknya untuk meningkatkan biaya mereka itu sendiri. Jadi dari sini kita dapat berbagai macam aspek yang dapat kita pelajari dari Gojek ini. Dari berbagai mana model bisnisnya, dari bagaimana CEO jalannya, kita juga dapat melihat bagaimana prosesnya ketika Gojek itu sudah bergabung dengan Pluto, Tokopedia. Banyak sekali yang kita dapat pelajari di podcast kita kali ini.